Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Suryani dari Bimba Cabang Cibuaya. Kami menjelaskan untuk video ketiga, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ketiga. Dasar hukum menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami, tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode di Bimba, dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Kedua, relawan Bimba menerapkan fun learning agar menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Jadi supaya anak mau belajar karena keinginannya sendiri, proses pendidikannya harus berbasis penuh dengan cinta dan kasih sayang, agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak akan menjadi senang belajar. Relawan Bimba diwajibkan menerapkan small step system, yaitu agar proses belajar menyenangkan tercipta, semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya, karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Keempat, relawan Bimba diwajibkan menerapkan individual system, yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Bagaimana hubungan antara bahagia dan fun learning? Kalau bahagia adalah hati yang tenang, senang, kemudian bebas dari pikiran, sedangkan fun learning sendiri adalah proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Terus minat belajar adalah keinginan atau ketertarikan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan proses belajar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sedangkan metode Bimba memiliki 3 metode utama, yaitu fun learning, small step system, dan individual system, yang bisa menumbuhkan minat belajar pada anak. Di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Yaitu fun learning, karena metode fun learning menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri, belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Teori belajar dalam psikolog pendidikan menurut Edward ada 3, yaitu the law of effect, menimbulkan sebab akibat. Dengan belajarnya yang menyenangkan, maka akibatnya anak-anak akan bersemangat. Semangatnya itu yang lebih ditekankan, semangat untuk mengulang-ulang. Kemudian the law of exercise, karena menyenangkan, maka akan mengulang-ulang. The law of readiness, maka dengan mengulang dan mampu, maka akan siap dan terampil menjadi lebih bisa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau sudah senang memasak, maka karena senang akan terus mengulang-ulang atau exercise. Kemudian kalau sudah mengulang, kita jadi readiness, kita jadi mampu, bisa terampil memasak. Salah satu misalnya masak yang susah-susah, yang biasanya tidak bisa masak menu Padang yang menurut kita ribet ya.
Kemudian karena diulang-ulang, exercise karena bersemangat sehingga akhirnya menjadi terampil. Kesembilan, contoh pengalaman menerapkan metode Bimba baik di Bimba maupun di lingkungan keluarga. Metode Bimba adalah proses bimbingan kepada anak dengan cara sepenuhnya menyenangkan, fun learning, maka anak-anak akan mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Jika anak sering mengulang, maka anak sering latihan sehingga anak semakin mampu dan terampil. Hal ini jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajarnya pun akan semakin menyenangkan. Jika sudah siap, maka tumbuh minat kuadrat sehingga akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia berdampak pada sukses. Untuk pertanyaannya ke-10, dampak tidak menerapkan metode Bimba yaitu eh, anak merasa belajar adalah beban, anak terpaksa belajar, merasa bosan dan tidak mau mengulang yang telah diajarkan. Anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar, dan anak akan menjadi generasi benci belajar. Sekian untuk jawaban video yang ketiga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.